Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oh iya, sebelum kita belajar, coba rapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Apabila yang kursi depan masih ada yang kosong, coba yang belakang bisa pindah. Dan coba periksa seragamnya. Ya, kalau sudah rapi, mari kita berdoa ya sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Silakan anak-anak boleh mengacungkan tangannya atau mengatakan saya hadir. Baik. Hafia Rafi ada, kemudian Keisha Putri hadir. Ikrimah kok nggak ada ya? Oh, sakit ya Ikrimah. Kita doakan semoga Ikrimah cepat diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran kita yang berikutnya ya. Amin. Ibu lanjutkan. Rezki ada. Kemudian yang terakhir Ayunda ada. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita hari ini yang tidak hadir hanya satu orang, yaitu Ikrimah, dikarenakan sakit. Baik. Sebelum kita ke materi hari ini, Ibu akan mengulang terlebih dahulu materi sebelumnya. Anak-anak di sini masih ada yang ingat nggak? Materi kemarin kita belajar tentang apa ya? Coba ada yang ingat? Ya, boleh Rezki? Oh iya, masih hebat. Pertemuan kita kemarin itu kita belajar tentang surah Al-Ikhlas. Iya, hebat sekali Ayunda. Surah Al-Ikhlas itu artinya keesaan Allah. Coba, ada berapa ayat sih surah Al-Ikhlas itu? Pintar-pintar, ada 4 ayat. Surah Al-Ikhlas tergolong sebagai surah pintar Makkiyah. Ya? Kenapa disebut Makkiyah ya Bu ya? Karena surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, coba Ibu ingin mendengar terlebih dahulu anak-anak semuanya membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, hebat-hebat semua anak Ibu hari ini ya. Alhamdulillah juga pada semangat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hadis persaudaraan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira di sini udah ada yang tahu nggak hadis tentang persaudaraan gimana bunyinya? Belum pada tahu semua ya? Ya udah nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar ya. Nanti setelah Ibu menulis di papan tulis hadisnya, anak-anak boleh langsung menyalinnya di buku catatan. Kemudian Ibu akan menjelaskan makna dari hadis tersebut.
silakan untuk mencatat hadisnya. Ibu akan langsung menuliskan terjemahannya ya. Nah, silakan dicatat ya. Baik, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan tentang apa makna tentang hadis persaudaraan ini ya. Anak-anak silakan didengarkan, apabila ada yang penting boleh dicatat di buku catatannya. Nah, jadi anak-anak, hadis ini, oh iya, sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca bareng-bareng. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Coba sekali lagi ya. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak, makna dari hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kita sebagai sesama muslim itu kita semua ya. Sesama muslim itu adalah bersaudara. Nah, Rasulullah juga mengibaratkan bahwa persaudaraan sesama muslim itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan. Nah, Ibu, apa sih maksudnya itu? Nah, gini, maksudnya itu, jadi kita semuanya itu adalah bersaudara. Kan Ibu, aku nggak punya hubungan darah sama misalkan Rezki sama Hapia. Memang tidak mempunyai hubungan darah, akan tetapi karena kita semuanya itu orang Islam, kita semuanya muslim, maka kita semua adalah bersaudara. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diibaratkan juga sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Wah, hebat sekali Ayunda. Maksudnya itu bangunannya itu bisa kokoh apabila semuanya itu saling menguatkan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contohnya itu seperti rumah. Nah, di sini apa aja sih bagian-bagian rumah, ada yang tahu nggak? Coba. Hebat, ada dinding, ada atap ya. Kemudian ada lantai. Hebat, ada jendela ya. Ada pintu. Nah, misalkan Ibu ingin nanya, anak-anak, di rumah kalian misalkan ada dindingnya, kemudian ada lantainya, ada jendela, ada pintu, kan tetapi nggak ada atapnya. Kira-kira rumahnya itu bisa berdiri dengan kokoh atau enggak? Enggak. Bisa ya anak-anak, bisa berdiri dengan kokoh, akan tetapi jika tidak ada atap, nanti ketika hujan kita kedinginan ya. Kalau misalkan lagi panas, kita kepanasan juga ya. Nah, makanya semua bagian itu penting. Nah, sama juga seperti diibaratkan dalam hadis ini. Misalkan di rumah itu ada atapnya, kemudian ada dindingnya, tapi enggak ada pintu sama jendela, terus lantainya juga masih pakai tanah, belum pakai ubin.
kira-kira nyaman nggak? Kira-kira enak nggak kita di rumah itu? Mungkin kita masih bisa meneduh ya kalau lagi panas. Tapi kalau misalkan lagi malam, terus anginnya lagi gede, kalau nggak ada pintu sama jendela, kita kedinginan juga ya. Terus barang-barang kita juga nanti bisa kemalingan dong kalau misalkan nggak ada pintu yang nutupin. Nah, jadi gimana? Berarti di suatu rumah itu harus semua bidang itu harus ada ya. Dari dinding, dari atap, pintu, kemudian jendela harus ada. Nah, karena semuanya itu penting. Sama juga seperti hadis Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, coba ibu ingin nanya, anak-anak di sini udah pada tahu belum apa aja sih hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh sesama muslim lainnya? Coba, ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu? Nah, sekarang ibu kasih tahu ya. Hak-haknya itu gini, misalkan Hapia lagi sepedahan, kemudian ketemu sama Eki. Terus harusnya kayak gimana kalau ketemu? Hebat Ayunda, harus mengucapkan salam. Jadi ketika Rezki ketemu teh, Assalamualaikum, Hapia ketemu misalkan, Assalamualaikum Eki. Nah, terus Eki harus menjawab ya, Waalaikumsalam Hapia. Kalau misalkan langsung aja gitu lurus, nggak menjawab, itu nggak boleh ya. Alangkah baiknya itu mengucapkan salam kalau berpapasan. Kalau misalkan lagi jalan, terus Ayunda ketemu sama Keisha, harus juga mengucapkan salam. Assalamualaikum Keisha, mau kemana? Misalkan, Waalaikumsalam Ayunda, aku mau ini beli garam ke warung, misalkan disuruh sama mama. Oh iya, nah kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu haknya apabila bertemu harus mengucapkan salam. Kemudian apa sih Bu yang keduanya? Yang keduanya itu misalkan, nah hari ini ada yang nggak masuk, Ikrimah sakit. Kita sebagai temannya, kita sebagai sesama muslim harus apa? Harus menjenguk ya. Jadi nanti disarankan anak-anak setelah selesai belajar, nanti kita bareng-bareng menjenguk Ikrimah ke rumahnya ya. Karena itu juga merupakan hak muslim terhadap muslim lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak masuk, apalagi udah 3 hari nih nggak masuk sekolahnya, terus kita cuek-cuek aja, ada dia mah orangnya juga pelit. Kalau misalkan kita minta makanan juga nggak pernah dikasih, terus dia mah anaknya nakal, suka ngajalin terus. Kita harusnya ngejenguk atau enggak? Oh enggak ya. Harusnya menjenguk juga ya. Jadi meskipun orang itu nakal atau pelit, kita sebagai muslim harus menjenguknya. Ya, kita berdoa aja semoga ketika kita nanti menjenguk orang itu nanti hatinya bakal berubah. Misalkan, aduh alhamdulillah aku itu di sekolah anaknya terkenal nakal, tapi kok teman-teman aku sih pada baiknya sama aku, pada ngejenguk aku kalau aku sakit. Nah, nanti dia berpikir, oh berarti aku juga harus baik sama mereka, nggak boleh nakal lagi, nggak boleh jahil lagi. Nah, semoga seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi sih Bu hak-haknya itu? Ada lagi hak-haknya itu, apabila diundang kita harus datang. Misalkan Keisha, teman-teman hari ini aku mau mengundang teman-teman semuanya untuk datang ke rumah aku. Kenapa Keisha? Katanya tuh, hari ini mau ada acara syukuran. Alhamdulillah orang tua aku minggu depan akan berangkat umroh misalkan. Nah, kita harus datang ya, karena itu adalah undangan, tapi tidak boleh memaksakan. Misalkan, aduh hari ini kata gitu, ibu aku sakit tapi aku itu diundang ke acara syukuran, aku harus kayak gimana? Nah, lebih baik itu Eki nanti ngobrol sama Keisha. Misalkan Keisha, aku kayaknya nggak bisa ikut
acara syukuran karena hari ini mamaku lagi sakit. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita nggak ada acara apapun terus diundang, kita harusnya datang. Nah kemudian ada lagi nih, apa ya yang keempat? Nah yang keempat itu, apabila diminta nasihat maka nasihatilah. Misalkan Ayunda ke Hapia, Hapia aku lagi ada masalah misalkan sama pembelajaran hari ini, aku itu gini, atau aku lagi ada masalah sama temen, nah aku minta nasihat dong sama kamu. Nah Hapia itu harusnya memberikan nasihat. Nah kalau tidak bisa, misalkan Hapia aku kayaknya gak bisa ngasih nasihat, aku ajak kamu aja ke mama aku, nanti kita ngobrol di rumah, itu juga bisa ya. Kemudian ada juga yaitu apabila ada yang meninggal, kita harus mengantarkan jenazahnya. Misalkan tetangga di dekat rumah kita ada yang meninggal, kita harusnya gimana? Boleh nggak misalkan diem aja di rumah, aku mah gak mau, aku mah takut katanya tuh. Harusnya itu nggak boleh ya. Harusnya anak-anak itu belajar apabila ada yang meninggal, datang ke rumahnya mengucapkan bela sungkawa. Jangan sampai diem aja di rumah, cuek-cuek aja ya. Nah nanti apabila anak-anak sudah besar, sudah belajar tentang tata cara mengurus jenazah, anak-anak bisa berpartisipasi. Misalkan ada yang bisa saya bantu enggak? Nah nanti anak-anak juga bisa ikut mengantarkan jenazahnya ya. Nah seperti itu. Coba diulangi, tadi hak-haknya itu apa aja sih? Yang pertama, wah hebat. Yang pertama itu kalau kita bertemu, kita harus mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, yang kedua apabila ada yang sakit, kita harus menjenguknya. Kemudian hebat, kalau ada yang minta nasihat, kita nasihatilah. Kemudian apabila ada yang mengundang, maka datanglah. Yang terakhir, apabila ada yang meninggal, maka kita harus mengantarkan jenazahnya. Nah itu anak-anak makna dari hadis ini. Jadi kenapa Rasulullah mengibaratkan persaudaraan sesama muslim itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan, karena setiap muslim itu mempunyai peranan penting ya. Harus saling menguatkan satu sama lain, harus saling tolong menolong. Tapi ibu katanya tuh gini ya, misalkan kata Hapia pas lagi ulangan, Eki kan kata ibu katanya kita itu sesama muslim harus saling tolong menolong. Nah aku kan nomor 5 belum, aku nyontek dong, misalkan kayak gitu ya. Itu boleh nggak? Boleh nggak ya anak-anak ya? Itu nggak boleh, itu perbuatan yang buruk. Jadi maksudnya itu kita harus saling tolong menolong itu dalam kebaikan. Misalkan hari ini Ayunda lupa membawa pensil, terus minjem ke Keisha, aku mau minjem pensil, boleh nggak? Misalkan kayak gitu ya. Kata Keisha tuh, ini boleh silahkan. Nah itu berarti tolong menolong dalam kebaikan. Insya Allah kita mendapatkan pahala. Kan kalau misalkan tadi kayak Hapia pas ulangan minta jawaban ke Eki, nah itu nggak boleh ya, itu malah nanti kita mendapatkan dosa. Jadi tolong menolong itu bukan dalam hal keburukan, tapi dalam hal kebaikan. Misalkan anak-anak kan sering membawa bekal makanan nih ke sekolah. Nah pas waktu jam istirahat kumpul makan, terus ada satu orang yang nggak bawa makanan, misalkan Keisha yang nggak bawa makanan. Nah kita sebagai temennya mengajak ya, Keisha ayo bareng-bareng kita makan, kamu bareng sama aku. Nah nanti apabila suatu hari nanti misalkan Ayunda nggak bawa, nah karena dulu Ayunda menolong Keisha, maka Keisha juga harus menolong Ayunda ya. Nah seperti itu anak-anak. Jadi udah mengerti maksud dari hadis ini? Alhamdulillah. Nah baik, buat sekarang nanti ibu akan bagi anak-anak dalam 2 kelompok ya, Rezki sama Hapia, kemudian Ayunda sama Keisha. Nanti tiap kelompok maju ke depan
depan, kemudian membacakan hadis yang nanti kita akan hafalkan ya. Ini pendek kok, cuma segini ya. Ibu yakin anak-anak pasti bisa menghafalnya. Yuk kita hafalin dulu bareng-bareng. Ibu sekali nanti anak-anak mengulanginya sebanyak 3 kali. Al-mu'minu lil mu'mini. Coba. Al-mu'minu lil mu'mini. Al-mu'minu lil mu'mini. Al-mu'minu lil mu'mini. Wah, hebat sekali. Lanjutkan ya. Kalbun yani yashuddu. Kalbun yani yashuddu. Kalbun yani yashuddu. Kalbun yani yashuddu. Ah, hebat. Sekarang kalimat terakhir ya. Ba'duhu ba'don. Ba'duhu ba'don. Ba'duhu ba'don. Ba'duhu ba'don. Wah, hebat sekali. Yuk kita bareng-bareng sekarang semuanya dilangsungkan ya. Al-mu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'don. Coba bareng-bareng. Al-mu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'don. Alhamdulillah, hari ini anak-anaknya pintar semua. Ibu kasih nilai A semuanya ya, karena anak-anak hari ini hebat dan juga semangat. Coba sekarang artinya kita baca bareng-bareng ya. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Alhamdulillah, sekarang anak-anak sudah pada hafal ya hadisnya ya. Nah, sekarang tadi yang seperti ibu bilang, silahkan anak-anak tadi yang sudah ibu bagi kelompok, duduk dengan kelompoknya, kemudian menghafalkan hadisnya bareng-bareng ya. Nanti apabila yang sudah hafal, silahkan ke depan. Baik. Alhamdulillah, anak-anak hari ini hafalannya bagus sekali. 2 kelompoknya bagus-bagus dua-duanya pokoknya ya. Nah, untuk tugas nanti di rumah, ibu memberi tugas kepada anak-anak untuk memberikan syakal kepada hadis yang nanti ibu tuliskan di buku kalian ya. Nah, ibu, syakal itu apa sih? Nah, syakal itu misalkan seperti ini, ada fathah, ada doma, ada sukun, ada kasroh. Nanti jadi ibu menulisnya seperti ini nanti di buku kalian ya. Misalkan al-mu'minu. Nah, salah ya. Nah, misalkan kayak gini. Al-mu'minu belum ada fathahnya, belum ada domahnya. Anak-anak kira-kira tahu nggak cara mensyakalnya? Tahu ya, karena kita sudah belajar. Nanti anak-anak di rumah tinggal kasih syakalnya. Ada fathah A, kata ibu tuh yang pertama al-mu'minu, berarti A sukun al-mu'minu. Nah, seperti itu ya, memberi syakal ya. Ibu yakin anak-anak bisa mengerjakan tugas ini. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya tugasnya bisa dikumpulkan ya apabila yang sudah. Nah, nanti ke Ikrimah juga, kalau misalkan Ikrimah sudah masuk sekolah dan sudah sehat, anak-anak memberitahu ya bahwa ada tugasnya itu memberi syakal pada hadis tentang persaudaraan. Nah, karena kita itu harus saling membantu. Tadi kan masih ingat ya hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kita itu harus saling membantu dalam hal kebaikan ya. Nah, jadi anak-anak nanti kasih tahu Ikrimah kalau ada tugas ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Anak-anak silahkan untuk beres-beres, simpan alat tulisnya ke dalam tas. Iya, silahkan. Ya, apabila sudah, silahkan duduk rapi dan kita baca lagi sekali lagi ya hadisnya ya. Yuk,
Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Wah, hebat. Coba sekali lagi. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Alhamdulillah, anak-anak hebat hari ini. Baik, Ibu cukupkan. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salaman. Ya, baik, silakan boleh pulang.